Kalau NU sama Muhammadiyah, kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Semuanya sama, jawabnya Allah kan. Iya, semua Islam Allah. Sifat-sifatnya segala macam, sifat Allah semuanya sama kan. Mereka Iya. memandangnya sama, beriman kepada Allah yang sama. Karena organisasi doang kan bedanya, Cuman iya. organisasi, itu kan cuman kereta lah, kereta untuk sekelompok manusia untuk mencapai tujuan masing-masing. Kalau ditanya nabinya siapa? Sama Nabi Sama, Muhammad Nabi SAW kan. Ditanya kitabnya apa? Sama, kitabnya Quran. Al-Quran. Tapi kalau di Kristen, antara Katolik, Ortodok, nanti ada Protestan, itu ada perbedaan sedikit-sedikit tentang akidah. Oh. Ya, Shalom Bro Timothy Al-Awal. Ya, Shalom Pak Tanparagi. Saudara Muslim dulunya mempermasalahkan keesaan dalam iman kekristenan. Ternyata dalam keesaan pemahaman Muslim itu juga lebih parah lagi. Dulunya ketika tahun 2020, seingat saya ya, saudara Muslim itu suka mengadu domba antara kekristenan. Lihat aja keesaan dalam pemahaman iman Kristen. Satunya oneness, satunya Tritunggal, nggak ada yang jelas. Lihat aja kita yang percaya tauhid. Tauhid sudah jelas. Itu harga mati bagi kita. Pada faktanya kalau kita belajar dalam sejarah Muslim, manhaj salaf di kalangan Salafi Wahabi yang dikatakan reformator Muslim, bahkan Donny Witch ya, dalam buku Pemikiran Ilmu Kalam, tulisan dari Profesor Sairun An-Nasir, saya punya bukunya ya. Dia mengutip bahwa Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Wahab yang dikenal sebagai Wahabi itu sebagai reformator dalam Islam layaknya Martin Luther. Tapi kalau kita dalam sejarah, Martin Luther tidak pernah menyangkal Tritunggal. Nah, terkait dengan oneness dan Tritunggal, Islam tidak sadar bahwa di kalangan Salafi itu lebih parah lagi. Mereka menolak ilmu kalam, mereka menolak 20 sifat wajib Allah, mereka menolak yang namanya itu ilmu kalam itu ya, karena dikatakan itu ilmu filsafat. Mereka mengatakan itu tidak pernah diperkenalkan Nabi Muhammad. Hal yang menariknya dalam buku Sairun An-Nasir, dalam bukunya Pemikiran Ilmu Kalam yang halaman ke-26, itu dikatakan ilmu kalam tidak pernah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Para sahabat pun tidak pernah mengenalnya. Lalu kenapa saudara Muslim mempermasalahkan Tritunggal ada dan tidak dalam Alkitab? Istilahnya ya, atau yang dikenal sebagai teologinya dalam pengertian penyebutan Tritunggal gitu. Begitu juga dengan Salafi Wahabi. Kebetulan saya baru bedah buku kemarin ya, buku Profesor Dr. Ahmad Mahmud Qorimah, buku yang berjudul Kritik Salafi Wahabi. Itu dikatakan pembagian tauhid, triologi tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu tidak pernah diperkenalkan Nabi Muhammad. Tapi kenapa diperkenalkan oleh Salafi Wahabi? Atau saya tunjukin aja deh sebagai ini, biar nggak dibilang ya. Izin ya Pak Tanparagi ya. Oke, ini buku yang baru saya bedah, Kritik Salafi Wahabi. Ini terjemahan dari Profesor Dr. Ahmad Qorimah, ya, guru besar ilmu syariah Universitas Al-Azhar, berarti di Mesir. Dan ini juga ada biografinya, karena kopian jadi agak gelap ya. Mana ya kopiannya? Kopiannya seperti ini. Cuma agak gelap orangnya. Nama lengkapnya adalah Ahmad Mahmud Qorimah. Ini Asy'ariyah. Rata-rata di Indonesia itu Asy'ariyah. Selain Salafi, mereka adalah Asy'ariyah. Dan mereka ini cakar-cakaran. Salafisme dan teologi tauhid. Pendiri Salafi itu yaitu Ibnu Taimiyah. Nanti dikembangkan oleh Muhammad bin Wahab yang dikenal sebagai Wahabi. Dia memperkenalkan konsep trilogi tauhid. Sekali lagi, Ibnu Taimiyah itu yang memperkenalkan trilogi tauhid, triologi lebih tepat, ini kurang O. Rasulullah tak pernah memperkenalkan konsep triologi tauhid ini. Nih. Jadi kalau saudara Muslim bilang, bahkan siapa ya, Ustadz Sukoco ya, pernah mengatakan, Trinitas dan oneness tidak menguntungkan engkau terhadap kebenaran akan iman yang benar akan Allah. Ya, bagaimana dengan triologi tauhid Ibnu Taimiyah? Dan ilmu kalam dan 20 sifat wajib dari Asy'ariyah. Apakah itu membenarkan konsep Islam? Padahal ilmu kalam tidak pernah diperkenalkan Nabi Muhammad, tidak pernah diperkenalkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'un. Begitu juga dan triologi tauhid. Nah, sampai dikatakan seperti ini. Begitu juga dan para sahabat, tabi'in dan imam-imam besar. Mereka tak pernah memperkenalkan konsep tauhid semacam ini. Sampai kemudian datang Ibnu Taimiyah pada abad 7 Hijriah. Bayangkan abad 7 Hijriah. Abad 7 Hijriah berarti kalau abad
7 Masehi itu abad 1 Hijriah ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti abad 13 Masehi. 13 atau 14 ya Pak, itu ya. Pak siapa? Pak Tamparagi. Jadi, kalau saudara muslim membanggakan tauhid, kami itu tidak pernah ada perdebatan di kalangan Islam. Lah, ini ada perdebatan kok tauhidnya. Kalian mengatakan iman Kristen itu keesaannya tidak jelas. Bagaimana dengan trilogi tauhid, pemahaman dari Salafi dan juga Asy'ariyah? Saya punya buku ini. Ini dari Ustadz Firanda Andirjah. Ustadz Firanda mengatakan ilmu kalam itu tidak pernah diperkenalkan Nabi Muhammad. Itu adalah ajaran filsafat. Ini kan agak mirip dengan saudara kita yang oneness. Mereka mengatakan Tritunggal itu ajaran filsafat Yunani. Ya nggak usah deh, kalau memang mau nyinggung iman Kristen, jangan dulu masuk ke tetangga, ke rumah tetangga orang. Urus dulu rumahmu, baru urus rumah tetangga seorang lain. Itu poin pertama ketika mereka bantah bro, itu pasti mereka bantahnya gini. Oh itu Wahabi Salafi bukan Islam. Kalau Wahabi dan Salafi bukan Islam, pertanyaannya kenapa Salafi itu berkembang di Madinah dan ya di Madinah lebih berkembang. Padahal kalau seandainya tanpa Salafi Wahabi, dulunya Jazirah Arab itu pernah diakui dalam buku itu Profesor Munim Siri dalam bukunya itu Tafsir Reformis ya. Bukan ini. Saya lupa, saya punya bukunya yang mengatakan sejarah intelektual Muslim. Dia mengatakan bahwa kalau Muhammad bin Wahab tidak ada, mungkin negara Arab itu akan kembali kepada kembali kepada ajaran jahiliyah. Karena apa? Walaupun orangnya ekstrim, Muhammad bin Wahab itu sudah ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka seperti Protestan ya, yang ingin kembali kepada Alkitab. Ya betul. Ya, back to Bible. Betul. Yang mengatakan itu bukan kita, bro. Yang mengatakan itu bukan kita. Buku yang saya katakan tadi, Salim An-Nasir, bahkan buku Karen Armstrong, seorang mantan biarawati yang jadi ateis. Dia mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu seperti reformator dalam Islam, layaknya Protestan. Hanya saja Protestan tidak seperti se-ekstrem mereka, yang sampai menolak Tritunggal. Kecuali Oneness yang muncul pada abad belakangan. Itu kan pecahan lagi. Ya, dalam Islam pun ada pecahan-pecahan juga. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya 11-12. Nah, jadi ada lagi konsep ya seperti mereka. Mungkin Pak Tamparagi pernah menyaksikan. Dulu ada konflik antara iman Kristen yang membahas double predestination. Betul nggak? Siapa? Buas ya. Itu bahkan di kalangan saudara muslim ada kirim sama saya. Lihat, iman Kristen itu nggak jelas. Bahkan konsep keselamatan soteriologi itu cakar-cakaran. Ada yang berpaham double predestination. Yang mengatakan Allah telah menentukan semua orang itu mana yang selamat dan tidak selamat. Lalu bagaimana dengan Qadariyah dan Jabariyah? Bahkan itu lebih tua sebelum munculnya reformator dalam iman Kristen. Sebelum Calvin dan teologi Calvin. Ternyata Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah mengatakan manusia itu punya free will, tapi Allah tak menciptakan manusia itu buruk. Itu ciptaan dari manusia atau iblis. Tapi kalau Jabariyah, mereka mengatakan segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Makanya ada ayat Al-Quran yang mengatakan sesungguhnya bukan engkau ya Nabi, bukan engkau ya Muhammad yang melempar mereka, tetapi kamilah yang melempar mereka. Itu sebagai dalil yang biasa digunakan oleh Jabariyah bahwa Allah itu sudah mentakdirkan. Ya walaupun Jabariyah itu jarang ya ditemukan sekarang. Tapi anehnya Ahlussunnah atau Sunni itu rata-rata lebih dekat dengan Jabariyah. Ya 11-12 juga. Jadi kenapa mereka ini suka mencari gara-garanya terhadap Ahlul Kitab. Padahal terhadap Ahlul Sunnah dan yang di luar Ahlul Sunnah itu juga berbeda pendapat dan cakar-cakaran. Nah, ada lagi itu kemarin ya. Umat Kristen itu Protestan 39 kitab. Umat Katolik itu lebih ortodoks lebih banyak. Lah bagaimana dengan Khawarij? Buku ini dalam buku aliran politik akidah dalam Islam. Khawarij itu menolak surah Yusuf. Coba saya cari kitabnya ya. Alasan Khawarij menolak surah Yusuf itu alasannya itu karena kalau nggak salah dalam kitab itu mengisi indikasi porno. Tapi itu bukan kata saya, tapi buku yang dikutip oleh Imam Muhammad Abu Zuhrah. Khawarij. Syiah Khawarij halaman 78. Ya ini aliran Maimuniyah.
Aliran ini dipimpin oleh Maimun al-Arjadi, yang seperti telah disinggung bahwa ia terlibat dalam perdebatan pendapat sekitar masalah pelunasan dan sebagainya. Dikatakan bahwa menurut suatu sumber, mereka, aliran Khawarij Maimuniyah, mengingkari keberadaan surah Yusuf dalam Al-Quran dan tidak mengakui, saya nggak berani, sehingga tidak pantas dinisbahkan kepada Allah. Jadi, aliran Maimuniyah, kalangan Khawarij, berarti mereka ada berapa surah? 113. Sedangkan Islam Sunni itu 114 surah. Belum lagi sebelum ada kodifikasi, itu ada 112 surah, ada yang sampai 116 surah. Bahkan itu pernah dipresentasikan Pak Tanpa Ragi di channel YouTube Pak Tanpa ya. Dulu saya pernah nonton juga. Bahwa sahabat Nabi Muhammad, Ubay bin Ka'ab, itu ada 2 surah ekstra. Surah Al-Qalaq dan surah Al-Haf. Qali dan Al-Haf tuh. Itu pernah diriwayatkan dari beberapa sumber muslim sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, kan lebih enak sebenarnya. Dalam arti apa? Ketika saudara muslim ingin mengkritik iman Kristen, ternyata apa yang mereka lempar, itu berbalik kepada diri mereka sendiri. Satu lagi terakhir. Betul. Dulu umat muslim mengatakan bahwa iman Kristen itu berpaham mujasyimah, menubuhkan Allah. Karena Yesus itu adalah manusia. Tuhan itu nggak nampak, kata mereka. Bagaimana mungkin Yesus itu sebagai manusia? Pada bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia. Itu yang sering mereka gunain. Bahkan ada ayat dalam kitab Keluaran bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat mampu melihat aku. Karena tak seorang pun dapat melihat manusia. Bahkan mereka menggunakan Yohanes 1:18. Hanya setengah aja yang dipakai. Ujungnya nggak dipakai. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Itu nggak mereka kutip. Yang mereka kutip, tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, itu dikaitkan dengan Al-Quran juga. Padahal dalam Islam, Quran surah Qiyamah 22-23, bahkan dalam kitab Al-Ibana fi Usuluddiyana Imam Asy'ari, dia mengatakan Allah tak dapat dilihat, tapi nanti dapat dilihat ketika di hari akhirat. Ya ini saya juga bingung ya, akhirat ini gimana? Apakah itu waktu nantinya ketika hari kiamat, atau udah meninggoy dulu gitu, saya nggak tahu. Tapi dikatakan di akhirat, nanti kita bisa melihat Allah. Bahkan kita akan melihat Allah seperti kita melihat rembulan. Jadi kata ru'yah atau melihat, ya pada dasarnya muslim akan melihat Allah, hanya aja nunggu waktu udah meninggal. Bagi kita dapat melihat Allah melalui Yesus Kristus. Karena Ibrani 1 ayat 2, Yohanes 1 ayat 18, Yesus adalah gambar dari Allah sendiri. Dia bukan menurut, tapi dia adalah gambar Allah sendiri. Jadi kita melihat Allah Bapa melalui Sang Firman yang telah menjadi manusia. Bahkan dalam Islam pun Allah dapat dilihat, tapi ketika bermimpi. Itu dalam hadis riwayat apa ya? Hadis riwayat Ahmad 2502, hadis riwayat Darimi 2056. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah pernah berbicara kepadanya, aku melihat Robku dalam mimpi. Aku bermimpi melihat Tuhan dengan wujud yang sebaik-baiknya. Itu hadisnya sahih. Tidak ada yang maudu. Ada yang maudu, tapi dari Ibnu Abbas, yang mengatakan ciri-ciri Allah itu seperti rambutnya keriting, menggunakan jubah warna hijau. Tapi itu dhaif, maudu malah. Tapi yang saya kutip tadi, 2 hadis yang sahih. Dan kawan-kawan bisa cek di YouTube. Di mana ada ulama dari Salafi mengatakan, ya Allah dapat dilihat dalam mimpi. Itu adalah suatu karunia yang sangat indah ketika Allah menunjukkan dirinya dalam mimpi. Nah, jadi gitu ya. Jadi saudara muslim nggak usah dulu kepedean deh gitu untuk mengkritik Alkitab. Kritik dulu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kritik dulu terhadap para ulama yang dimana ada pertentangan penafsiran satu sama lain. Wahabi aja masih bertentangan dengan Asy'ariyah. Ya, begitu. Kembali sama Pak Tanpa lagi, silakan. Thank you, bro. Itu sebenarnya saya juga udah jawab ya di buku yang saya jual ini, cara menjawab muslim tentang kekristenan. Jika kita ketemu muslim yang berkata tidak mungkin Tuhan jadi manusia, itu kalau saya jawab dengan yang sederhana dari Al-Quran. Al-Quran surah 28 ayat 30, Allah berkata dia jadi pohon loh, gitu. Oh iya. Maka ketika dia dalam kurung Musa mendatangi dalam kurung api itu, dia dipanggil dari pinggiran lembah di sebelah kanan dalam kurung Musa, dalam kurung arah pohon di sebidang tanah yang diberkati. Wahai Musa, akulah Allah Tuhan semesta alam. Pohon lo yang ngomong, aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Dia mereka jelasin lah gimana caranya Allah tuh jadi pohon kan? Iya betul. Bahkan gini Pak. Jadi maksudnya tapi menjadi pohon. Tapi pernah nggak Pak Tanpa lagi nemuin gini? Tapi kan di kalimat Al-Quran itu dikatakan di pinggir seberang jurang. Seberang apa? Lembah atau jurang ya di ayat itu.
Itu kan di pinggir pohon kata mereka, bener nggak? Biasa mereka Enggak, suka dari pohon. Itu kan tambahan. Yang benar Enggak, kan nggak ada kata itu dalam kurung kan itu. Yang betul. benar kan dari pohon. Ya betul, tapi pernah nggak mereka gunain statement seperti itu ketika berdialog dengan Pak Tamparagi? Ketika kita berdiskusi sama mereka, lo kalimatnya dikatakan seberang pinggir ya, itu berarti bukan di pohonnya. Padahal dalam buku Imam Asy'ari, ini kitab Al-Ibanah fi Usuluddiyah, ini terbitan bukan Wahabi ya. Saya punya terbitan Wahabi, ini terbitan Wahabi di bawahnya. Dia salah yang baca. warna hijau. Gini bro, dari pinggir itu ya maksudnya. Ini salah baca, kita ulangin lagi ya. Si Musa ini dipanggil dari pinggir lembah. Di sebelah kanannya. Dia dipanggil dari pinggir lembah, di sebelah kanannya si Musa nih. Dari pohon. Maksudnya di sebelah kanannya dia, di pinggir lembah itu ada pohon. Gitu loh. Pohon itu yang ngomong, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ya walaupun memang ada kata pinggir lembah betul. Sebelah kanan betul. Sebelah kanannya Musa. Bukan Ya, sebelah kanannya betul. pohon. Sebelah kanannya Musa, pinggir lembah, itu ada pohon maksudnya. Pohon itu Nah, yang iya. ngomong. Kalau misalnya pinggirnya pohon yang ngomong, mana nggak masuk akal kan? Pohonnya yang ngomong. Wahai Musa, Iya. sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Nah, Ya iya. kenapa Tuhan bisa jadi, Allahnya bisa jadi pohon kan? Kok menolak Allah jadi manusia? Maunya apa Nah. jadi pohon kah gitu? Ya Mereka kan? hanya menggunakan dalil penafsiran itu dari terjemahan ya, Pak Tanparagi. Betul apa yang Pak Tanparagi katakan tadi. Karena sekali lagi, mohon maaf, dan saudara muslim kalau ada yang menonton ini, itu bukan pernyataan saya dan Pak Tanparagi. Itu diakui Imam Asy'ari. Bahkan dia menyinggung Jahmiyah. Jahmiyah itu siapa? Jahmiyah itu adalah pengikut Jahm bin Safwan. Aliran sebelum Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu ciptaan. Dasar dia mengatakan Al-Quran itu ciptaan dengan mengatakan, ini pernyataan Imam Asy'ari. Kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan maksudnya, menambahkan lagi keyakinan Nasrani tersebut dengan menyatakan bahwa firman Allah adalah makhluk. Padahal orang Kristen tidak pernah mengatakan firman itu makhluk atau firman itu tercipta. Tapi Imam Asy'ari mengatakan Jahmiyah itu seperti Nasrani. Tapi kesimpulannya beda ya. Dia mengatakan firman itu ciptaan yang menitis pada pohon. Nih, yang menitis pada pohon. Pada pohon loh. Bukan di samping sebelah apa itu. Ini dikatakan menitis pada pohon. Sehingga pohon memiliki kandungan kalamullah. Sekali lagi, sehingga pohon memiliki kandungan kalamullah. Karena itu menurut mereka, yaitu kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Ya, pohon dapat berbicara disebabkan adanya firman Allah yang diciptakan. Karena dia mengatakan firman itu tercipta. Nah, ini disindir oleh Imam Asy'ari. Mereka juga menyatakan bahwa sebatang pohon berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Tapi ini yang dikritisi Imam Asy'ari. Seandainya, iya, seandainya firman Allah, iya, makanya dikatakan ini Imam Asy'ari mencela loh. Seandainya firman Allah atau kalamullah adalah ciptaan seperti kaum Jahmiyah yang berada dalam pohon, berarti ada makhluk. Ingat ya, bahasa Arab itu makhluk itu artinya ciptaan. Kebalikan dari kata khaliq. Khaliq itu pencipta, kawan-kawan. Jadi makhluk itu bukan sekedar untuk yang hidup saja. Makhluk itu bahasa Arab artinya ciptaan. Benda mati disebut makhluk, benda hidup disebut makhluk. Jangan dipelesetkan dengan bahasa Indonesia yang terbatas bahasanya. Berarti Bukan ada terbatas, makhluk bro. atau Itu cipta. udah jadi serapan bro. Udah berubah makna di Ya. Indonesia. Betul, betul. Banyak bahasa Arab itu yang sudah menjadi serapan yang sudah berbeda maknanya. Ya. Jadi katakan berarti ada ciptaan yang mengaku sebagai Tuhan. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada ilah selain aku. Maka sembahlah aku. Kata Imam Asy'ari tadi apa? Apabila firman Allah adalah ciptaan yang berada dalam pohon, masa ada ciptaan mengaku sebagai Tuhan? Masa ada ciptaan mengaku sebagai Tuhan di dalam pohon? Berarti Imam Asy'ari apa? Dia mengakui firman Allah itu bukan makhluk dan adalah Allah. Karena apa? Firman itu mengatakan, aku ini adalah Allah. Jadi sekali lagi, Quran surah Taha ayat 11, Quran surah Qasas ayat 30 sudah menunjukkan di dalam pohon itu ada firman Allah yang mengaku sebagai Allah, bukan di sampingnya, sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Itu hanya penafsiran mereka aja yang untuk menjauhi argumentasi kalangan-kalangan kafir seperti kita. Ya gitu ya. Oh ya, judul buku Ya. ini kawan-kawan bisa cari ya. Mungkin satu Ini tambahan dulu. Saya mau kasih ini aja sih, masukan sedikit.
Jadi ketika mereka ngomong seperti itu, kita jangan keburu kepanasan dulu, karena itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil kan. Gitu. Yang pertama betul. itu, kita pandang itu sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Yang kedua, kita harus pahami bahwa mereka ini manusia, gitu ya. Nah, ini saya taruh juga di buku. Mereka manusia, mereka namanya manusia itu kebanyakan nggak suka dibilang salah, sukanya dibilang benar, gitu. Suka pengakuan, manusia butuh pengakuan, butuh butuh dipuji, butuh yang kayak begitu-begitu tuh, karena manusia mengambil keputusan itu berdasarkan perasaan. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan mereka, kayak tadi misalnya mereka begini begitu ya, kita kadang-kadang kita udah terlalu langsung frontal ke mereka gitu. Nah, ada satu teknik namanya ya tapi, bro. Ada teknik ya tapi. Jadi misalnya dia ngomong sesuatu yang ngawur gitu ya, apapun juga itu. Nah, kalau kita langsung bilang, enggak begitu. Nah, biasanya yang terjadi pada mereka adalah mereka langsung ngeblok. Mereka langsung mental block. Langsung ngerasa, gue dibilang salah nih, gitu. Nah, tapi kalau kita bilang iya, gitu, jadi mereka udah ngerasa, gue didengar. Setidaknya ngerasa itu dulu. Mereka ngerasa didengar, tapi ada tapinya, itu udah meng-cancel yang kita bilang iya tadi. Itu udah secara bahasa begitu, kita ngomong iya, mereka ngerasa mereka diterima, mereka merasa mereka didengar. Akibatnya apa? Karena mereka merasa didengar. Karena mereka merasa didengar, mereka mau dengerin kita. Kalau kita udah bilang enggak di awal, mereka langsung blok juga. Oh, lo nggak dengerin gue juga nggak mau dengerin lo. Nah, kalau kita bilang iya dulu, oke, berarti lo dengerin gue juga mau dengerin lo balik. Nah, setelah itu kita dengerin dia, iya gini. Tapinya mereka bakal denger, gitu. Tapinya itu kan canceling yang di depan, kan gitu. Mereka akan lebih mendengar seperti itu daripada kita awal-awal kita langsung nggak begitu, gitu, langsung ngeblok begitu. Paling itu aja sih, bro. Teknik bicara aja, bro. Teknik bicara itu pernah saya alami, Bang Tamparagi. Bahkan waktu itu saya pernah berdiskusi orang tua ya, kalau saya nggak salah, mungkin Kang Ryuki dulu pernah masuk di komanya Pak Tamparagi. Beliau pernah sepakat dengan saya, yuk timer yuk, kita diskusinya santai. Anda saya beri waktu beberapa menit bicara, saya tulis poin-poin Anda, lalu bagian saya. Tapi waktu itu saya membahas Nur Muhammad ya, cahaya Nabi Muhammad. Karena dia kan membahas tentang Yohanes 1 itu terpengaruh Neoplatonisme, padahal Nur Muhammad itu Neoplatonisme. Nah, waktu itu udah panjang lebar membahas tentang Nur Muhammad. Saya angkat tema, tiba-tiba dia nyeleneh membahas tentang ilmu kalam. Saya nggak potong sama sekali. Kawan-kawan bisa cek itu waktu saya di CIA. Nah, waktu itu saya bilang, kita diskusinya ini kan tidak membahas ilmu kalam, tapi Nur Muhammad. Saya dipotong waktu sedang bahas ke ujung pertengahannya. Lalu saya membahas ilmu kalam, yang sebelumnya saya mau bahas Nur Muhammad, lalu tiba-tiba ilmu kalam lebih panjang. Karena dia berpaham Asy'ariyah. Lalu ketika saya sudah lagi dalam tengah diskusi, saya udah dipotong. Pak Ryuki, saya kan udah bilang tadi, kita sepakat waktu Bapak saya tidak akan potong, waktu saya tidak akan potong. Udah sepakat lagi nih, adem. Nanti saya ngomong lagi sampai berapa sesi itu, Pak Ryuki itu sempat masih lagi kayak udah kepanasan, dan tiba-tiba saya udah dipotong dan akhirnya keluar. Jadi yang saya alami itu, Bang Tamparagi, teknik apapun yang kita lakukan, pada dasarnya mereka itu sudah memiliki judgement terhadap iman Kristen. Iman Kristen itu salah. Jadi saya akan menjatuhkan dulu pemahaman iman Kristen dari pemikiran yang pemikiran yang bisa digunakan secara analogi. Dan ketika kita mirroring strategi, ya mereka udah tiba-tiba kesurupan semua. Jadi apapun teori yang kita gunakan, pada dasarnya walaupun percuma ya, tapi mau nggak mau harus kita lakukan. Ya selama ini teknik saya mirroring strategi, ya menggunakan buku-buku ini. Sebenarnya ada lebih sih. Hanya buku hadis yang saya masih belum punya. Itu paling-paling menggunakan ensiklopedia hadis. Ya gitu Bang. Teknik mirroring memang benar, bro. Soalnya tidak ada satupun selama saya sampai sekarang nih ya, tidak ada satupun yang mereka tuduhkan itu yang mereka sendiri nggak lakukan kan. Semua yang mereka tuduhkan pasti itu mereka lakukan gitu. Yang manapun juga gitu. Itu mereka sendiri lakukan. Seperti tadi kan mereka bilang, masa Tuhan bisa jadi manusia? Tuhan bisa jadi pohon loh. Gitu. Semuanya ada di mereka juga gitu. Nah, tapi ya itu maksudnya
mereka ingin didengar sih. Intinya gini, kita nih tujuan ini, kita debat atau diskusi dengan mereka, tujuan kita apa? Apakah tujuan kita membuktikan gua benar lu salah, atau tujuan kita adalah memenangkan hati? Itu yang perlu kita, istilahnya kita bentengin diri kita sendiri dulu. Kalau Iya, misalnya betul. kita mau berusaha membuktikan gua benar lu salah, jadinya ribut gitu. Kalau misalnya Hmm, kita maunya memenangkan hati mereka, kadang-kadang mereka ngomong ngalur ngidul sampai ngawur pun juga, ya kita tanggapin dengan ketawa-ketawa aja dan akhirnya mereka senang gitu. Bikin mereka senang dulu, baru setelah itu mereka pasti mau dengerin kita. Kalau misalnya kita yang harus mulai duluan, bro. Mereka memang udah ditanamin mental block dari kecil kan, dari dulu kan. Orang Yahudi dan Nasrani begini begitu kan. Laknatullah betul. kan. Mereka udah mental block begitu dulu gitu. Kita harus tahu itu, paham itu kan. Kita udah paham itu, ya kita bikin mereka mau dengerin kita kan. Gimana cara mereka dengerin kita? Caranya kita bikin mereka merasa didengar dulu. Setelah mereka merasa didengar, mereka happy, mereka mau dengerin. Walaupun kadang-kadang ya mereka potong-potong gitu ya kayak tadi ya. Mereka kadang-kadang motong, kayak kadang-kadang motong. Ya kitanya masih sabar. Karena kan kita maunya mereka ini kan, kita mau menangkan hati mereka kan. Iya, betul, Karena betul. orang ngambil keputusan karena perasaan, bro. Gimana pun juga kita harus paham berdasarkan perasaan. Mereka mau menerima Yesus pun, inilah, saya belum pernah ketemu orang yang mau menerima Yesus karena percaya, bukan percaya, karena paham Tritunggal. Nggak pernah saya ketemu. Yang saya temuin adalah orang karena merasakan kasih Kristus. Kan gitu. Karena Iya, merasa betul. dulu, bro. Hmm. Yang saya Nah, lihat pun jadi juga itu. seperti itu. Mm-mm. Yang mereka alami ya dari pandangan para murtadin ini. Ya mereka Hmm. melihat bagaimana Kristus, bagaimana tokoh watak Kristus, bahkan apa yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus itu tercerminkan di hadapan mereka. Dan itu yang selama ini saya lihat. Jadi bermula dari apa? Bermula dari kasih, bermula dari Betul. praktek hidup, ortopraksia, lalu nantinya mereka akan penasaran terhadap teologi. Cuma yang saya Betul. sayangkan itu adalah di kalangan murtadin itu mereka udah langsung mengajar Bang Tampa. Mereka udah langsung mengajar. Mereka bersaksi it's okay. Tapi kalau mereka langsung mengajar itu gimana ya? Saya nggak pernah Nggak bisa mempermasalahkan kita itu. cegah, bro. Nggak bisa kita cegah. Kan sekarang zaman keterbukaan. Keterbukaan informasi, mana bisa sih kita cegah? Nggak bisa dicegah. Kita mesti Ya memang kita menerima nggak bisa itu. mencegah. Nggak bisa. Ya memang, Kita mesti ya memang menerima kita itu. nggak bisa mencegah Bang. Tapi yang saya sangat sayangkan itu adalah mereka belum mempersiapkan diri itu dalam hal apa? Dalam kepenuhan rohani mereka untuk bagaimana bisa menghadapi orang-orang yang dalam kegelapan. Kenapa saya katakan gitu? Orang-orang Sida di Ethiopia saja dalam Kisah Rasul pasal 8 itu dia tidak langsung mengajar loh. Walaupun dia mempelajari kitab Yesaya. Sampai Rasul Filipus berkata, "Apa yang kamu baca itu?" Tahukah kamu apa yang kamu baca itu? Aku tahu, aku membaca kitab ini, tapi aku tidak mengerti siapakah orang ini. Sehingga Rasul Filipus mengajari. Jadi ada pengajaran, ya pengajaran yang sehat loh ya. Jadi kalau udah diajarkan dengan ajaran yang sehat, dia udah siap untuk memberikan apologetika secara defensif, apologetika pembelaan iman. Nah itu yang saya sangat harapkan. Dan puji Tuhan memang ada sebagian orang, tapi tak saya sebut ya di sini ya, tak saya sebut. Dan mereka itu sudah mantap ketika berdialog dengan saudara Muslim. Baik itu dia mau menggunakan metode ngontot-ngontotan atau metode secara ramah, pada dasarnya udah siap secara data, udah siap secara mental. Nah, jadi nuansa iman Kristen itu tidak hanya berdasarkan emosional, tapi berdasarkan intelektual. Nah, itu yang saya sangat senang sekali. Walaupun itu sedikit ya, yang banyak itu hanya karena pengalaman rasa saja bertemu dengan Tuhan Yesus atau karena itu tadi, karena pengalaman rohani pengikut Kristus yang tercerminkan di hadapan mereka. Gitu, Bang. Ya, ya betul, bro. Karena manusia ngambil keputusan berdasarkan perasaan, suka atau nggak suka. Pada dasarnya itu. Ya, Iya, kita mesti bikin gimana cara mereka suka dengerin kita dulu. Gitu. Kalau mereka nggak suka dengerin kita, ya kita mau ngomong apapun juga, sekebenaran apapun juga, ya mereka anggapnya salah karena mereka nggak suka. Kan gitu kan? Iya, iya. Oke, thank you, bro. Saya turunin dulu ya.
Oke, nggak pelakan bang. Thank you. Thank you ya udah naikin God ya. bless. Thank you. God bless you tuh. Maju berperang dengan anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu. Firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikat pinggang kebenaran. Berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketoprak keselamatan. Perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Menangkan jiwa dengan senjatamu. Firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikat pinggang kebenaran. Berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketoprak keselamatan. Perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Dirilah dengan tegak, berikat pinggang kebenaran. Berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketoprak keselamatan. Perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Dirilah dengan tegak, berikat pinggang kebenaran. Berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai